Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang akan membahas kisah-kisah menarik, menegangkan, mengerikan, dan juga bikin kamu geleng-geleng kepala, cuy. Dan kali ini nih, kisah datang dari Amerika Serikat tentang seorang pembunuh berantai yang disebut-sebut telah menghabisi sampai 100 orang lebih, cuy. Di mana pembunuh tersebut bernama Ted Bundy atau yang memiliki nama lengkap Theodore Robert Bundy, cuy. Adapun sasaran dari penghabisan nyawa dari Ted Bundy ini adalah perempuan-perempuan pada sekitar tahun 1970-an dan juga mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, cuy. Dan lebih dari 1 dekade ia melakukan aksinya dan juga mendekam di penjara. Akhirnya ia dieksekusi mati pada tahun 1989, cuy. Dalam pengakuannya, Ted Bundy mengaku melakukan penghabisan nyawa terhadap 30 orang perempuan antara tahun 1974 hingga 1978. Akan tetapi, jumlah sebenarnya dari korban Ted Bundy ini belum terungkap dan ada yang mengatakan jumlah wanita atau gadis-gadis yang dihabisi oleh Ted Bundy ini mencapai lebih dari 100 orang, cuy. Nah, bagaimana sebenarnya kisah kejahatan dari Ted Bundy ini dan bagaimana pula asal-usul keluarganya, cuy? Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Ted Bundy sebenarnya lahir dengan nama Theodore Robert Cowell yang kemudian dirubah menjadi Theodore Robert Bundy. Ia merupakan pemuda yang pintar atau lelaki yang pintar. Kelahiran 24 November tahun 1946. Ibunya bernama Eleanor Louise Cowell dan ia lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Identitas ayah kandungnya tidak pernah terungkap dan di akte kelahirannya dinyatakan bahwa ayahnya merupakan seorang salesman dan juga veteran Angkatan Udara Amerika Serikat bernama Lloyd Marshall, cuy. Sang ibu mengklaim bahwa ia bertemu dengan seorang veteran bernama Jack Worthington yang meninggalkannya setelah ia hamil, cuy. Akan tetapi, beberapa anggota keluarganya curiga jika ayah dari Ted Bundy adalah ayah dari ibunya alias kakeknya sendiri yang bernama Samuel Cowell, cuy. Kelahiran Ted Bundy di luar nikah tanpa orang tua atau tanpa ayah yang jelas membuat sang ibu Eleanor Louise Cowell merasa tertekan dan malu di hadapan orang tua kandungnya. Louise yang saat itu berusia 22 tahun yang melahirkan Ted Bundy di sebuah panti untuk ibu yang belum menikah, dan setelah itu sang ibu membawa putranya tersebut ke rumah orang tuanya di Philadelphia untuk menutupi fakta bahwa Ted adalah anak yang tidak sah. Kemudian Ted Bundy dibesarkan sebagai anak angkat oleh kakek neneknya dan diberitahu bahwa ibunya adalah kakak dari kakeknya. Louis kemudian pindah dengan anaknya yang masih kecil ke Tacoma, Washington pada tahun 1951 dan di sana ia kemudian menikah dengan Johnny Bundy. Meskipun kemudian nama Cowell-nya berganti menjadi Bundy dan diadopsi menjadi nama Ted Bundy, akan tetapi Ted Bundy disebutkan tidak memiliki rasa hormat terhadap ayah tirinya tersebut yang dianggapnya kurang terdidik dan juga berasal dari kalangan pekerja. Johnny dan Louis kemudian memiliki anak yang menjadi adik-adik tiri dari Ted Bundy ini, cuy. Orang-orang melihat
jika Ted Bundy tumbuh dalam keluarga pekerja yang tampaknya bahagia cuy. Akan tetapi ia menunjukkan minat yang tak biasa terhadap hal-hal yang berbau kegelapan sejak usia dini cuy. Sekitar usia 3 tahun, si Ted ini sudah tertarik dengan pisau cuy. Dan sebagai anak yang pemalu namun cerdas, Ted Bundy dikenal sebagai sosok yang berprestasi di sekolah meskipun tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya di luar sekolah cuy. Sebagai seorang remaja, sisi gelap dalam karakter Ted Bundy mulai muncul dan ia sering mengintip ke dalam jendela rumah orang lain dan tidak ragu untuk mencuri barang-barang yang diinginkannya dari rumah orang-orang yang diintipnya tersebut. Dan setelah Ted Bundy menyelesaikan sekolahnya atau setelah lulus SMA pada tahun 1965, Ted Bundy kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Puget Sound atau UPS selama 1 tahun sebelum ia kemudian pindah ke Universitas Washington untuk belajar bahasa Mandarin cuy. Ted Bundy kemudian disebutkan lulus dari Universitas Washington pada tahun 1972 dengan gelar di bidang psikologi. Jadi meskipun di Universitas Washington ia sempat kuliah bahasa Mandarin, kemudian ia pindah ke jurusan psikologi sehingga ia tamat dan memiliki gelar di bidang psikologi cuy. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya tersebut, Ted Bundy kemudian diterima dan mengikuti sekolah hukum di Utah. Namun ia tidak pernah menyelesaikan gelar hukumnya tersebut, dan selama masa studinya di Universitas Washington, Ted Bundy sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita muda yang kaya dan cantik dari California bernama Diane Edward. Diane memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh Ted Bundy, termasuk uang, kelas sosial, dan juga pengaruh cuy. Dan perpisahan mereka kemudian membuat Ted Bundy ini pun hancur berantakan cuy. Diketahui mantan pacar dari Ted Bundy ini memiliki wajah yang cantik dengan rambut panjang dan gelap, dan karena sakit hatinya tersebut di kemudian hari, para korban dari Ted Bundy ini kebanyakan memiliki paras yang mirip dengan mantan pacarnya, yakni mahasiswa yang menarik dengan rambut panjang dan gelap cuy. Dan pada pertengahan tahun 1970-an, Ted Bundy mengalami transformasi besar di mana ia menjadi lebih percaya diri dan aktif dalam urusan sosial maupun politik. Dari sebelumnya, ia dikenal sebagai seorang pendiam namun cerdas cuy. Ia bahkan menerima surat rekomendasi dari Gubernur Republik Washington setelah terlibat dalam kampanye politik gubernur tersebut cuy. Selain itu, Ted Bundy juga dianggap sebagai sosok yang tampan dan karismatik. Sifat itu kemudian ia manfaatkan untuk memenangkan kepercayaan korban dan juga masyarakat. Ia biasanya mendekati korbannya di tempat umum dengan berpura-pura sebagai orang yang cedera atau mengalami cacat, ataupun meniru figur-figur yang terkenal, dan sebelum menghajar mereka sampai pingsan dan membawa mereka ke lokasi terpencil untuk kemudian diperkaos dan dicekik hingga tewas cuy. Meskipun korban-korbannya tersebut telah tewas, ia sering mendatanginya kembali, dan jika menemukan mayatnya masih ada di sana, ia akan kembali merawat dan memperkaos mayat tersebut hingga mayat tersebut kemudian membusuk atau dirusak oleh hewan liar sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk memuaskan hasratnya cuy. Dan ia memenggal setidaknya 12 korban dan menyimpan beberapa kepala yang terpenggal tersebut sebagai kenang-kenangan di apartemennya cuy. Dan pada beberapa kesempatan ia masuk ke dalam rumah di malam hari dan menghabisi korbannya saat sedang tidur cuy. Nah, untuk diketahui juga cuy, pada saat si Ted Bundy ini berkuliah di Utah, banyak wanita-wanita yang mulai menghilang di sana. Dan tahun berikutnya, Ted Bundy diberhentikan oleh polisi, dan dalam pemeriksaan kendaraannya ditemukan sejumlah peralatan pencurian seperti linggis, masker wajah, tali, dan juga borgol. Dia kemudian ditangkap
karena kepemilikan peralatan-peralatan pencurian tersebut, dan polisi kemudian mulai mengaitkannya dengan kejahatan-kejahatan yang lebih serius, cuy. Dan pada tahun 1975, Ted Bundy kembali ditangkap dalam kasus penculikan Carol Darrons, salah satu dari sedikit wanita yang berhasil melarikan diri dari cengkeraman dari si Ted Bundy ini. Atas kejahatannya tersebut, Ted Bundy kemudian dijatuhi hukuman penjara antara 1 hingga 15 tahun, cuy. Akan tetapi, si Ted Bundy ini kemudian melarikan diri dari penjara sebanyak 2 kali pada tahun 1977, cuy. Pertama, setelah ia didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita muda di Colorado, Ted Bundy memutuskan untuk menjadi pengacara dirinya sendiri dalam kasus tersebut. Dan saat berada di perpustakaan pengadilan, ia melompat keluar dari jendela dan berhasil melarikan diri, cuy. Dia kemudian ditangkap kembali 8 hari setelah kaburnya itu, cuy. Selanjutnya, pada bulan Desember di tahun yang sama, Ted Bundy kembali melarikan diri untuk yang kedua kalinya dari tahanan, cuy. Ia membuat lubang di langit-langit selnya dan berhasil menurunkan berat badannya lebih dari 13 kg untuk bisa melewati celah kecil tersebut. Pihak berwenang baru menyadari jika Ted Bundy telah kabur setelah 15 jam berlalu, dan waktu tersebut memberikan Ted Bundy waktu yang cukup untuk bisa berlari lebih jauh lagi, cuy. Dan dalam pelariannya tersebut, si Ted Bundy juga melakukan beberapa serangan di Florida, termasuk 3 pembunuhan, cuy. Sebelum akhirnya ia kemudian ditangkap kembali pada tahun 1978, dan untuk pembunuhannya di Florida, ia kemudian menerima 3 vonis hukuman mati dalam 2 persidangan terpisah, cuy. Saat Ted Bundy masih menjalani masa tahanannya pada bulan Februari tahun 1980, ia kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Carole Ann Bone, di mana ia merupakan ibu dari 2 anak yang pernah menjadi pacarnya sebelum penangkapan pertamanya, cuy. Dan mereka menikah di ruang sidang selama fase hukuman dari persidangannya. Si Ted Bundy ini melamar Bone dan menerima lamaran tersebut di hadapan hakim yang membuat pernikahan mereka menjadi sah di Florida. Pasangan ini pertama kali bertemu 6 tahun sebelumnya ketika mereka bekerja bersama di Department of Emergency Service di Olympia, Washington, cuy. Pada tahun 1982, istrinya kemudian melahirkan seorang putri bernama Rose dan menamainya Rose Bundy sebagai nama ayahnya. Awalnya, paternitas Bundy dipertanyakan karena ia tidak diperbolehkan melakukan kunjungan konjual di penjara. Namun Andrew, seorang mantan rekan Bundy yang menulis buku tentangnya, mengatakan bahwa mungkin Ted Bundy berhasil menyuap penjaga penjara untuk memungkinkan pasangan tersebut bisa berhubungan intim, cuy. Seiring berjalannya waktu, sang istri akhirnya menyadari bahwa Ted Bundy bersalah atas kejahatannya, dan menurut buku yang ditulis oleh Rule tersebut, sang istri kemudian menceraikan Bundy pada tahun 1986 dan pindah ke Washington bersama putrinya. Tidak banyak yang bisa dikulik dari sosok Rose yang merupakan anak dari Ted Bundy tersebut, yang juga dikenal dengan nama Rosa itu. Diperkirakan Bone mengganti nama mereka untuk membantu mereka tidak terkena sorotan publik, cuy, atau keluar dari sorotan publik akibat kasus yang dialami oleh Ted Bundy ini. Penulis buku tersebut juga mengatakan bahwa dirinya dengan sengaja menghindari informasi tentang istri dari Ted Bundy dan juga Rose, si anak Ted Bundy ini, karena mereka berhak atas privasinya. Dan pada malam sebelum dilakukan eksekusi kepada Ted Bundy kemudian meninjau penghitungan korbannya dengan Hagmaier berdasarkan negara bagian untuk 30 kasus pembunuhannya, cuy. Di mana di Washington ia menghabisi 11 orang, termasuk Park
yang diculik di Oregon tetapi dibunuh di Washington, dan termasuk 3 orang lainnya yang tidak dikenal. Kemudian di Utah, ia melakukan 8 pembunuhan dan 3 tidak teridentifikasi. Selanjutnya di Colorado, ia melakukan 3 aksi pembunuhan. Di Florida, ia melakukan 3 aksi pembunuhan. Di Oregon, 2 aksi pembunuhan dan keduanya tidak teridentifikasi. Di Idaho, ia juga melakukan 2 pembunuhan di mana 1 korbannya tidak teridentifikasi. Dan di California, ia melakukan 1 kali pembunuhan dan korbannya tidak dikenal, cuy. Beberapa menit sebelum dieksekusi, Hagmaier bertanya kepada Bundy tentang pembunuhan yang belum terpecahkan di New Jersey, Vermont, Illinois, Texas, dan Miami, serta Florida. Bundy kemudian memintanya untuk datang ke pemakaman Susan Curtis di Utah, tetapi ia membantah bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dan kemudian apa yang dikatakan Bundy itu tidak akurat, cuy. Dan akhirnya pada tanggal 24 Januari tahun 1989, Ted Bundy dieksekusi sekitar pukul 7 pagi waktu setempat di Florida State Prison menggunakan kursi listrik yang disebut dengan Old Sparky. Di luar penjara, kerumunan orang bersorak-sorai dan bahkan menyalakan kembang api setelah eksekusi terhadap Ted Bundy ini dilakukan. Beberapa orang bahkan membawa wajan yang mereka pukul sebagai bentuk perayaan dan bernyanyi "Burn Bundy Burn". Menurut Los Angeles Times, penyiar agama James Dobson sempat mewawancarai Bundy pada malam sebelum kematiannya, dan Dobson mengklaim bahwa Bundy menangis beberapa kali dan mengungkapkan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan, cuy. Dan pada malam sebelum eksekusinya, Bundy melakukan 2 panggilan telepon kepada ibunya dan menikmati hidangan terakhirnya berupa steak, telur, hash brown, dan roti panggang. Kata-kata terakhir ditujukan Bundy kepada pengacaranya yang bernama Jim Coleman dan Fred Lawrence, seorang pendeta, di mana ia mengatakan, "Saya ingin Anda menyampaikan cinta saya kepada keluarga dan teman-teman saya." Setelah eksekusinya, para ilmuwan kemudian mengeluarkan otak Ted Bundy dan mempelajarinya untuk mencari tanda-tanda kelainan fisik yang bisa menjelaskan perilaku kekerasannya tersebut, cuy. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan sesuatu yang signifikan, cuy. Dan jenazah si Ted Bundy ini kemudian dikremasi di Gainesville, Florida, dan tidak ada upacara publik yang diadakan, cuy. Dan sebelum dieksekusi, ia sempat menyampaikan wasiat agar abunya disebar di pegunungan Cascade di negara bagian Washington, tempat ia membunuh setidaknya 4 korbannya, cuy. Demikianlah pembahasan tentang sosok Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang sangat kejam yang diprediksi menghabisi lebih dari 100 orang wanita dan juga gadis-gadis, cuy. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel Bang Demon, dan jangan lupa dukung selalu channel ini untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga tonton sampai habis agar mendapatkan informasi atau cerita selengkapnya dari video yang disampaikan, cuy. Sampai jumpa.